Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anugrah Dewi Saputri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori behavioristik Ivan Petrovich Pavlov, yaitu pengkondisian klasik. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu siapa itu Ivan Petrovich Pavlov, apa teorinya, dan bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ayo kita cermati video ini sampai selesai. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1845 di Rusia, yaitu desa tempat ayahnya menjadi seorang pendeta. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1904, Ivan Pavlov memenangkan hadiah Nobel di bidang psikologi dan kedokteran atas karyanya mengenai pencernaan. Dalam penelitiannya, ia menjalankan operasi yang cukup rumit, yaitu membuka lambung seekor anjing melalui dinding perutnya. Ia mengamati bahwa muncul kelenjar atau sekresi dalam perut pertama-tama dipicu bukan karena adanya makanan yang terdapat dalam perut anjing tersebut, melainkan karena anjing tersebut mengunyah atau melihat makanan. Dan di sini ia mencatat bagaimana sekresi antisipatoris ini menunjukkan aspek paling menarik dari proses pencernaan. Berdasarkan hasil eksperimen tadi, muncullah teori yaitu pengkondisian klasik. Teori pengkondisian klasik atau classical conditioning ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classic conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dalam eksperimennya, Pavlov menggunakan anjing untuk mengetahui hubungan-hubungan antara conditioned stimulus, unconditioned stimulus, conditioned response, dan unconditioned response. Conditioned stimulus adalah rangsangan yang mampu mendatangkan respon, sedangkan respon yang dipelajari itu sendiri disebut conditioned response. Adapun unconditioned stimulus yaitu rangsangan yang menimbulkan respon yang tidak dipelajari, dan respon yang tidak dipelajari itu disebut unconditioned response. Perlu diketahui bahwa sebelum dilatih atau dikenai eksperimen, secara alami anjing itu selalu mengeluarkan air liur setiap kali mulutnya berisi makanan atau melihat makanan. Begitu pula ketika anjing tersebut mendengarkan suara bel secara alami, anjing itu pun menunjukkan reaksinya yang relevan, yakni tidak mengeluarkan air liur. Kemudian, Pavlov melakukan eksperimen berupa latihan pembiasaan mendengarkan bel bersama-sama dengan pemberian makanan berupa serbuk daging. Setelah latihan yang berulang-ulang ini selesai, suara bel tadi diperdengarkan lagi tanpa disertai makanan. Apa yang terjadi? Ternyata anjing percobaan tadi mengeluarkan air liur juga meskipun hanya mendengarkan suara bel. Jadi, CS akan menghasilkan CR apabila CS dan UCS telah berkali-kali dihadirkan bersama-sama. Lalu, apakah situasi ini bisa diterapkan pada manusia? Ternyata, dalam kehidupan sehari-hari, ada situasi yang sama seperti pada anjing. Contohnya, suara lagu dari penjual es yang berkeliling dari rumah ke rumah. Awalnya mungkin suara itu terdengar asing, tetapi setelah si penjual es krim sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur, apalagi pada siang hari yang panas. Bayangkan saja, bila tidak ada lagu tersebut, betapa lelahnya si penjual berteriak-teriak menjajakan dagangannya. Contoh lain, kita mempunyai seorang teman Dan saat kita bertemu dengan teman tersebut atau orang tersebut,
dia selalu menggunakan aroma parfum yang sama. Mungkin awalnya hal ini terlihat biasa saja, namun karena setiap kali bertemu dengan teman tersebut, aroma parfumnya selalu sama. Hal ini membuat kita menyimpulkan bahwa jika kita mencium aroma parfum tersebut, kita merasa bahwa teman atau orang yang kita kenal sedang berada di sekitar kita. Nah, hal ini juga merupakan salah satu pengkondisian klasik dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, aplikasi teori belajar. Yang pertama, para guru yang menggunakan paradigma Pavlov akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak banyak memberi ceramah tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Yang ketiga, bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Yang keempat, tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Selanjutnya, pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Yang terakhir, kesalahan harus segera diperbaiki dengan pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Lalu, bagaimana implementasi teori Ivan Pavlov dalam proses pembelajaran? Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning dalam pengajaran. Pengaruh keadaan klasik membantu menjelaskan banyak pelajaran di mana satu stimulus diganti atau digantikan untuk yang lain. Satu contoh yang penting tentang proses ini adalah pelajaran atraksi emosional dan ketakutan, bahwa bentakan seorang guru seringkali membuat takut murid-muridnya. Hal yang sama, seorang polisi mempermainkan penjahat dengan acungan tangannya, atau seorang perawat hendak memberi suntikan kepada pasiennya. Semua perilaku ini menciptakan tanggapan, perhatian, dan ketakutan di hati orang-orang tersebut di bawah kesadaran mereka. Situasi ini memberikan pengaruh ketakutan bila stimulus tidak netral. Jika seorang guru selalu meneliti seorang anak, kemudian hanya memperhatikan dia tanpa mengkritik, boleh jadi membuat anak tersebut menaruh perhatian kepadanya. Anak bisa berhubungan dengan guru di kelas dengan perhatian dan ketakutannya yang ia kembangkan sama rata. Tetapi, tanggapan positif dapat juga dibangun secara sederhana untuk mengkondisikan stimulus. Jika seorang guru memuji seorang siswa, maka akan menimbulkan hal positif baginya. Bahkan ketika dia tidak lagi dipuji, pada akhirnya proses ini dapat membangun hubungan baik di kelas. Hal yang sama untuk polisi, perawat, atau orang yang bekerja dengan orang-orang, stimulus yang dapat dipercaya menimbulkan hal positif, tanggapan tersebut dapat dikondisikan untuk hal lain. Pengganti stimulus dapat membantu bahkan pada pelajaran tertentu yang tidak berisi unsur perasaan. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning di kelas. Yang pertama, memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Misalnya, menekankan pada kerjasama dan kompetisi antar kelompok daripada individu. Banyak siswa yang akan memiliki respons emosional secara negatif terhadap kompetisi secara individual yang mungkin akan digeneralisasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Selanjutnya, membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan. Misalnya, mendorong siswa yang pemalu untuk mengajarkan siswa lain cara memahami materi pelajaran. Selanjutnya, membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Misalnya dengan meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi ujian masuk sebuah sekolah yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas. Contohnya, menekankan pada kerjasama dan kompetisi antar kelompok daripada individu. Banyak siswa yang akan memiliki respon emosional secara negatif terhadap kompetisi secara individual yang mungkin akan digeneralisasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Sekian video penjelasan mengenai teori behavioristik Ivan Pavlov.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.